Tahun 2236, eksplorasi luar angkasa berkembang dan astronaut menjadi profesional paling dihormati di tata surya. Namun, terlepas dari semua kemajuan teknologi, masih tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Atau lebih tepatnya, belum, sampai 2 tahun lalu. AAG, Agen Antariksa Global, menangkap sinyal berulang yang unik. Sinyal itu datang dari sebuah galaksi miliaran tahun cahaya jauhnya dan bergerak. AAG kemudian membuat pesawat antariksa satu-satunya yang melebihi kecepatan cahaya demi mengeksplorasi sinyal. Hari ini, pesawat itu akhirnya siap dan diberi nama yang sesuai, ASA. Tapi ada satu masalah, untuk mencapai kecepatan penuh, ASA harus dikemudikan secara manual. Dan keempat orang ini sedang menaikinya untuk misi terpenting dalam sejarah dan mungkin tidak akan pernah kembali. Keempat astronot ada di kursi mereka. Mesin dinyalakan, tim kontrol darat memulai hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. ASA terangkat dari tanah dengan dorongan roket peluncur. Langitnya mendung, tapi cuma berlangsung beberapa detik. Dan disinilah kita, di langit biru cerah di atas awan. Pesawat kita kini sudah melewati atmosfer, bersiap melewati satu dari banyak rintangan di depan, sampah antariksa. Sampai hari ini masih banyak sekali sampah yang melayang mengitari bumi. Berkat kelihayan sang pilot, pesawat kita jauh dari... Gawat, lihat sepotong logam besar yang mengarah ke mereka itu. Nyaris saja. Sekarang setelah melewatinya, ASA dan krunya harus berjuang sendiri. Lalu mesin luar angkasa dinyalakan. Objek padat pertama di perjalanan kita tentu saja bulan. Terletak 384.000 km jauhnya, bulan adalah satu-satunya satelit alami dan benda langit terdekat dari bumi. Untuk sampai di sini dengan pesawat biasa, kamu butuh 17 hari penuh dan lebih banyak udara. Untungnya kita naik ASA. Menaikkan kecepatan, para astronaut mencapai Mars. Planet keempat dari matahari ini adalah rumah bagi gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons. Saking besarnya, gunung ini sampai terlihat dari luar angkasa. Meninggalkan planet merah di belakang, ASA mendekati rintangan kedua, sabuk asteroid. Ups, hati-hati, pesawat ini gesit, jadi bisa menghindari bebatuan luar angkasa dengan mudah. Hei, kamu lihat benda besar di sana? Itu bukan planet, melainkan Ceres, asteroid dekat bumi terbesar, berdiameter lebih dari 966 km. Ukurannya lebih dari 2 kali panjang Grand Canyon. Astaga, si pilot pasti terlalu terpesona melihat Ceres. Asteroid kecil mulai mendekati pesawat, hampir saja tertabrak. Nyaris. Mereka kini keluar dari sabuk dengan aman dan berakselerasi lagi. Perhentian berikutnya adalah Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, sang raksasa gas. Diameternya sekitar 143.232 km, yang menjadikannya 11 kali lebih besar dibanding bumi. Lihat pusaran besar di sana itu? Kelihatan? Itu adalah badai yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan ukurannya setara 2 planet asal kita. Sekarang pilot kita bergeser agak ke samping, di luar jangkauan cincin Saturnus yang terkenal. Cincin ini terbentuk dari es serta batu dan membentang selebar jarak bulan dan bumi. Wow, apa itu? Komet? Nyaris saja. Pada dasarnya, benda-benda berekor ini adalah bongkahan es besar yang meluncur di angkasa, dan salah satunya baru saja terbang sekian sentimeter dari pesawat antariksa pahlawan kita. Mencapai kecepatan subcahaya, kita melesat melewati orbit kedua planet lain, ke tempat yang sangat jauh dan tak terlihat, ke planet katai pertama tata surya, Pluto. Tak jauh, kamu bisa melihat Charon, satu dari 5 bulan terbesar Pluto. Saking besarnya, Charon bukan cuma mengitari Pluto, tapi juga membuat Pluto agak menari mengitarinya. Hampir memasuki kecepatan cahaya, pesawat antariksa kita melaju lurus ke sabuk Kuiper, sabuk asteroid kedua di perjalanan kita keluar dari tata surya.
Bongkahan es melayang di samping dan para astronaut harus sangat hati-hati saat bermanuver di antaranya. Awas! Salah satu asteroid nyasar membaret pesawat. Dengan kecepatan ini, benturan yang lebih serius bisa berbahaya, tapi goresan sekecil ini sudah lumayan gawat. Kecepatan pun diturunkan untuk melakukan perbaikan. Sementara itu, dua pilot dengan hati-hati membawa Asa keluar sabuk Kuiper. Tapi, benda besar apa yang menghalangi pandangan itu? Oh, itu Eris, planet katai lain yang seukuran Pluto. Dan artinya kita keluar dengan aman dan akan segera mendekati batas tata surya. Hanya satu halangan terakhir di depan kita, awan Oort. Tenanglah, momen ini akhirnya tiba. Awan ini terlalu jauh untuk dikunjungi bahkan dengan kecepatan cahaya yang butuh setidaknya setahun perjalanan. Jadi, Asa kini mempersiapkan pendorong canggihnya. Siap? Nyalakan! Dalam sekejap, Asa sudah berada di batas dalam awan Oort, sabuk asteroid terakhir yang ada di tata surya. Sabuk ini tidak seberbahaya dua sabuk sebelumnya karena jarak asteroidnya jauh lebih renggang. Tapi melompat dari sini masih berisiko. Jadi, pesawat kita dengan hati-hati menyelip bebatuan es ini. Sial, ada komet lagi. Dan ada yang lain. Dua komet sekaligus, keduanya entah bagaimana mengarah ke pesawat kita. Gawat! Hah? Mereka masih hidup? Oh, begitu rupanya. Kedua komet tadi saling bertabrakan tepat di belakang Asa dan ledakannya mendorong Asa ke depan. Astaga, kalian membuat saya khawatir saja. Tapi kini kita akhirnya keluar dari batas tata surya. Antariksa yang lebih besar dimulai dan kita bisa melompat lagi. Asa melompat beberapa tahun cahaya ke depan dan kita kini sedang melihat bintang tetangga yang terdekat dari matahari, Proxima Centauri, dan dua kakaknya Alpha Centauri A dan B. Kita masih belum tahu apakah ada kehidupan di planet-planet yang mengitarinya. Pendorong lompat sudah siap lagi, saatnya beraksi. Sekarang Asa melompat berkali-kali. Tiap lompatan membawa Asa beberapa ribu tahun cahaya lebih jauh ke dalam kosmos. Skalanya makin luas dan kini kita melihat galaksi Bima Sakti dengan segala keagungannya selagi masih berada di dalamnya. Indah sekali kan? Namun waktu kita sempit, meski beberapa kali melompat, jarak tujuan kita masih jauh. Dan tunggu, ada apa? Kenapa kita berhenti? Apa itu? Ya, kita sekarang menjadi saksi kematian sebuah bintang. Gelombang cahaya itu adalah energinya, dan piringan terang yang menariknya disebut piringan akresi. Cincin materi dan energi berputar-putar di sekitar lubang hitam supermasif. Para astronaut beruntung sudah berhenti tepat waktu. Jika tidak, mereka pasti sudah menjadi bubur. Setelah mengatur ulang lintasan, mempersiapkan pendorong lagi, dan melompat melintasi bintang beberapa kali lagi, Asa akhirnya keluar dari Bima Sakti dan masuk ke galaksi tetangga, Andromeda. Dan di sini, di jarak yang aman, kita menyaksikan hal yang luar biasa, lahirnya gugusan galaksi. Meski jaraknya ribuan tahun cahaya, ukurannya yang lumayan besar membuatnya terlihat jelas dari sini. Ratusan peratusan galaksi lahir, dan di pusatnya terdapat lubang hitam lain yang merupakan inti dari gugusan baru, melemah, dan dengan begitu membantu bintang-bintang baru muncul. Dan kini akhirnya pendorong kembali siap membawa para astronaut ke titik tujuan mereka. Sang sinyal misterius, mereka sudah menerimanya sejak meninggalkan bumi dan makin kuat dengan tiap lompatan. Sekarang mereka berharap sinyalnya menjadi makin jelas karena lompatan berikutnya akan membawa mereka 1 miliar tahun cahaya ke depan. Kini kita berada di tempat yang aneh. Ada beberapa bintang di sini. Semuanya mengitari lubang hitam kecil dan masing-masing setidaknya dikitari beberapa planet. Lihat, salah satu bintangnya terlalu dekat dan pancaran cahaya menyembur ke arah lubang hitam. Tapi kemudian bintang itu melepaskan diri dan melanjutkan gerakannya yang lambat. Di sini sinyalnya makin kuat, tapi tidak sekuat harapan para pilot. Sinyal itu bergerak menjauh dan makin jauh. Satu-satunya pilihan adalah melompat lagi, dan tak ada yang tahu kemana tujuannya. Gelap dan sunyi.
terlalu sunyi bahkan, kegelapan total dan kesunyian yang memekakkan telinga. Lalu gelombang cahaya menelan asa, dan di tengah terang cahaya, mereka melihatnya lewat mata yang ragu. Mereka berada di ujung segalanya, tepi alam semesta yang kita kenal. Ada dinding cahaya yang menari, tidak jauh berbeda dengan aurora di bumi, tapi semuanya berwarna merah dan kuning, bukan hijau. Dan cahaya itu dengan cepat menjauh, membawa sinyalnya pergi, yang tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sejauh ini kita mengejar ujung dari segalanya, dan kini tidak ada pilihan selain mengejar tujuan kita sampai akhir. Para awak bersiap dan melompat ke sana, keluar alam semesta kita. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.